Ibnu Sina, atau yang kita kenal di dunia barat sebagai Avicenna, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, sebuah desa kecil dekat Bukhara, yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan pada masa itu. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah yang maju. Ibnu Sina lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan terpelajar. Ayahnya, Abdullah, bukan hanya seorang pejabat pemerintah, tetapi juga seorang cendekiawan. Ibunya, seorang wanita bijak dan penuh kasih. Lingkungan ini menumbuhkan kecintaan luar biasa pada ilmu pengetahuan, dan bakat Ibnu Sina bersinar sejak usia sangat muda. Bayangkan, di saat anak-anak lain masih bermain. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Tidak hanya itu, ia juga sudah menguasai tata bahasa Arab, matematika, dan dasar-dasar filsafat. Ini adalah bukti kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Setelah menghafal Al-Quran, rasa hausnya akan ilmu pengetahuan semakin menjadi-jadi. Ia mulai mendalami kedokteran, filsafat, dan astronomi di bawah bimbingan guru-guru terbaik di Bukhara. Perkembangannya sangat pesat. Hanya dalam waktu singkat, pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah diakui sebagai seorang dokter yang sangat dihormati. Keahliannya dalam mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit begitu mencengangkan, sehingga reputasinya menyebar dengan cepat. Titik balik dalam karirnya terjadi ketika ia dipanggil ke istana untuk mengobati penguasa Samaniyah, Nuh bin Mansur. Sang penguasa menderita penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter istana. Dengan keahliannya, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang penguasa. Sebagai hadiah yang tak ternilai, ia diberikan akses tak terbatas ke perpustakaan Istana Samaniyah, salah satu perpustakaan terbesar pada masanya. Ini adalah surga bagi seorang pencari ilmu. Disinilah ia melahap ribuan buku, memperluas wawasannya ke berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan membangun fondasi bagi karya-karya besarnya di kemudian hari. Tidak heran jika Ibnu Sina sering dijuluki Bapak Kedokteran Modern dan menempati peringkat pertama dalam buku 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Puncak pencapaiannya adalah karya monumental yang kita kenal sebagai Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine. Ini bukan sekadar buku medis biasa. Ini adalah ensiklopedia raksasa yang menyatukan dan menyusun secara sistematis pengetahuan medis dari peradaban Yunani kuno, Persia, dan India. Selama lebih dari 5 abad, Canon of Medicine menjadi teks wajib dan referensi utama di semua universitas terkemuka, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Ini membuktikan bahwa pemikiran Ibnu Sina benar-benar melampaui zamannya, menjadi standar emas dalam pendidikan kedokteran selama ratusan tahun. Tapi Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter. Ia adalah seorang polimath sejati. Artinya ia menguasai banyak cabang ilmu secara mendalam. Dalam filsafat, ia memperkenalkan konsep metafisika yang sangat berpengaruh, yaitu wajib al-wujud atau keberadaan yang niscaya. Konsep ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan gagasan Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pemikiran teologi Islam. Jika dibandingkan dengan filosof besar lainnya seperti Ibnu Rushd, cakupan keilmuan Ibnu Sina jauh lebih luas karena ia juga seorang praktisi aktif di bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Ia tidak hanya berpikir,
tetapi juga melakukan. Keunggulan utama Ibnu Sina terletak pada pendekatannya yang holistik, yang menggabungkan teori dengan praktik secara brilian. Dalam kedokteran, ia tidak hanya menulis teori-teori spekulatif, ia adalah salah satu pelopor metode observasi klinis dan eksperimen dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit. Ini adalah sebuah lompatan besar dari tradisi kedokteran Yunani yang lebih banyak mengandalkan teori. Jika kita bandingkan dengan Al-Zahrawi yang sangat menonjol dalam bidang bedah, keunggulan Ibnu Sina terletak pada pandangannya yang lebih menyeluruh dalam memahami tubuh manusia dan proses penyembuhannya. Yang tak kalah penting, ia menempatkan etika medis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kedokteran. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasien dan bertindak demi kebaikan mereka, sebuah prinsip yang menjadi landasan bagi banyak kode etik kedokteran modern. Di bidang astronomi, kontribusi Ibnu Sina juga sangat signifikan. Salah satu gagasannya yang paling revolusioner adalah teori tentang propagasi cahaya. Ia menyatakan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan kecepatannya tak terbatas. Pandangan ini menjadi salah satu dasar penting bagi perkembangan ilmu optik modern. Ia juga melakukan observasi mendalam tentang gerhana matahari dan bulan, serta mempelajari pergerakan planet dengan cermat. Bahkan, pemikirannya tentang bagaimana atmosfer bumi memengaruhi persepsi kita terhadap benda langit menjadi dasar bagi studi refraksi atmosfer, sebuah konsep yang kini digunakan oleh teleskop-teleskop canggih seperti Hubble untuk mengoreksi distorsi gambar dan mendapatkan pengamatan yang lebih akurat. Pengaruh Ibnu Sina tidak berhenti di dunia Islam. Setelah Al-Quran fi Al-Tib diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-1-2 September ranjang hidupnya, Ibnu Sina adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ia menulis lebih dari 450 buku dan risalah dengan sekitar 240 diantaranya masih bertahan hingga kini. 3 karya terbesarnya yang paling terkenal adalah: pertama, Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia kedokteran yang legendaris. Kedua, Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing, sebuah ensiklopedia filsafat yang mencakup logika, fisika, dan metafisika. Don Ketig Al-Najat atau The Book of Salvation, yang merupakan ringkasan dari Kitab Al-Shifa. Setelah menjalani hidup yang penuh gejolak politik namun tetap didedikasikan sepenuhnya untuk ilmu pengetahuan, Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 1037 Masehi di Hamidan, Iran. Namun, warisan intelektualnya hidup abadi. Ia adalah simbol dari kekuatan akal, dedikasi tanpa henti, dan semangat untuk mencari kebenaran. Ibnu Sina adalah jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan peradaban timur dan barat, membuktikan bahwa pengetahuan tidak mengenal batas geografis, budaya, maupun waktu. Kisahnya adalah pengingat abadi bahwa satu orang dengan pikiran yang cemerlang dan hati yang gigih benar-benar bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten sejarah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.